Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Pintar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tidak ada halangan suatu apapun, serta masih tetap semangat untuk terus belajar ya. Nah, bertemu lagi di live streaming Kendal Pintar Berbagi yang selain melalui channel YouTube, juga disiarkan secara langsung melalui Radio Suara Kendal 93 FM, Idola Keluarga Kendal. Pada kesempatan kali ini, live streaming Kendal Pintar Berbagi akan dipandu dari rekan-rekan yang berasal dari Kecamatan Kaliwungu Selatan, nanti bersama dengan saya, Kak Siti, dan bersama juga dengan Kak Ati selaku narasumber. Nah, Sobat Pintar, sebelum kita mulai belajar bersama pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, sehingga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Kaliwungu Selatan, tim dan rekan kerja Kendal Pintar Berbagi, rekan pendidik se-Kabupaten Kendal, ayah bunda yang senantiasa menemani Sobat Pintar belajar dari rumah, serta adik-adik Sobat Pintar dimanapun kalian berada yang ikut mensukseskan acara live streaming Kendal Pintar Berbagi pada hari ini. Tak kenal maka tak sayang. Mari kita perkenalan dulu ya Sobat Pintar. Perkenalkan nama kakak, Kak Siti Khotijah, bisa dipanggil Kak Siti. Kakak sehari-hari mengajar di SD Negeri Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan. Nah, pada hari ini kakak tidak sendirian nih adik-adik. Kakak akan ditemani oleh narasumber kita yang sangat cantik dan baik hati. Nah, daripada penasaran, kita panggil saja ya, kakak. Iya, terima kasih Kak Siti. Selamat siang Ibu Guru, Bapak Ibu Guru, serta adik-adik, Sobat Pintar, serta pendengar Radio Suara Kendal. Pemirsa live streaming YouTube Kendal Pintar Berbagi. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, betul sekali, tak kenal maka tak sayang. Kakak mau berkenalan dahulu nih ya. Perkenalkan nama kakak, Kak Ati Nasihatul Hoiriah, biasa dipanggil Kak Ati. Nah, sehari-hari kakak mengajar di SD Negeri 2 Plantaran, Kaliwungu Selatan. Ya, halo Kak Ati, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya Kak Ati? Ya, alhamdulillah Kak Siti. Alhamdulillah. Nah, Kak Ati, sebelum kita mulai belajar bersama, kita sapa-sapa dulu ya Kak Ati. Kira-kira siapa saja nih yang sudah bergabung bersama kita di live streaming Kendal Pintar Berbagi melalui channel YouTube ya Kak. Ini ada Nini Hoironi, ada Budi Suharyono dari SD Negeri 1 Pegulon. Nih hadir. Ada Lingga, ada Kang Muhadi dari SD Negeri 2 Protomulyo, ada Fajar Budiharjo dari SD Negeri 1 Sukamulyo, ada Sri Endah ini ya dari SD Negeri 3 Kedung Suren. Wah, ternyata sudah banyak ya Kak ya yang bergabung bersama dengan kita. Nah, Kak Ati, hari ini kita mau belajar apa Kak Ati? Ya, Sobat Pintar, nah pada pagi hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 3, tentang sistem pencernaan manusia atau kita sebut dengan Superman ya. Nah, adik-adik pasti sudah terbiasa ya mendengar kata Superman atau superhero. Nah, Superman di sini adalah sistem pencernaan manusia. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem-sistem organ pencernaan manusia, Kak Siti. Wah, menarik sekali nih. Superman ya kayak kalau biasanya adik-adik mungkin di rumah taunya Superman ya yang bisa terbang gitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Nanti kita akan belajar tentang bagian-bagian sistem pencernaan manusia serta bagaimana sih makanan yang kita makan itu akan dicerna dalam tubuh kita. Seperti itu ya Kak Ati ya. Sehingga gizinya, nutrisinya nanti bisa terserap dengan baik oleh tubuh kita sehingga bermanfaat. Seperti itu ya Kak Ati. Iya, betul sekali Kak Siti. Jadi adik-adik tetap setia ya, kita belajar bersama-sama ya, sistem pencernaan manusia. Izin share screen ya Kakak. Ya, silakan Kak Ati. Nanti Sobat Pintar yang ada di rumah
dari awal sampai akhir ya, jangan kemana-mana ya, disimak terus. Superman, sistem pencernaan manusia ya. Ini materi kelas 5 ya Kak Ati ya. Iya. Ya. Oke. Ya. Oke. Nah, pagi ini kita akan belajar mengenai Superman. Ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, Superman adalah sistem pencernaan manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama, Sobat Pintar dapat menjelaskan sistem pencernaan manusia dan proses yang terjadi pada organ pencernaan manusia. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, Sobat Pintar dapat membuat flipbook organ pencernaan manusia. Nah, jadi pagi ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan manusia dan membuat karya yaitu flipbook. Seperti itu Kak Siti. Wah, menarik sekali. Apa itu flipbook Sobat Pintar? Nah, daripada penasaran langsung saja ya. Nanti kita akan tahu apa itu flipbook setelah mengikuti pembelajaran atau materi pada hari ini ya Kak Ati ya. Tentunya bersama dengan Kak Ati. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, Sobat Pintar, dari manakah kita memperoleh energi? Nah, setiap hari ya kita itu membutuhkan sarapan ya sebagai sumber energi. Nah, kira-kira dari manakah sumber energi yang kita peroleh ya? Nah, coba adik-adik ya. Energi itu kita peroleh dari makanan yang kita konsumsi seperti itu Kak Siti. Jadi, untuk energi kita sehari-hari ya supaya ada tenaga kemudian kita dapat beraktivitas ya adik-adik untuk pagi hari itu kita harus mengkonsumsi makanan seperti itu sebagai sumber energi kita sebelum beraktivitas. Nah, selanjutnya ketika kita makan ini Sobat Pintar. Nah, kita setiap hari kan makan beraneka macam makanan ya dan minuman. Nah, kira-kira organ pertama apa yang kita gunakan? Nah, kalian bisa menuliskan jawaban pada kolom chat. Iya, yuk Sobat Pintar semuanya yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada, silakan diketikkan di kolom komentar melalui channel YouTube ya. Organ pertama apa yang kita gunakan ketika kita akan makan? Nah, kira-kira apa nih? Itu sudah ada gambarnya ya. Kira-kira kalau kita makan organ pertama apa ya? Coba kita lihat jawabannya. Ada dari Susi Susanti, mulut kakak. Ada dari Muhammad Rizky, ini dari SD Negeri Rupono. Mulut Kak. Nah, ini ada Mita Dwi, mulut Kak. Ada Nizam ini ya. Gigi Kakak. Wah, ini gigi jawabannya. Kang Muhadi gigi katanya. Nah, apa ya Kak Atik kira-kira organ pertama yang kita gunakan ketika kita akan mencerna makanan atau kita makan Kak Atik? Ya, tadi sudah ada yang menjawab ya. Pak Muhadi menjawab gigi ya, kemudian ada yang menjawab mulut. Nah, kira-kira organ pencernaan pertama yang kita gunakan untuk makan apa ya? Nah, organ pencernaan yang kita gunakan ketika makan yaitu mulut ya. Jadi pertama kali makanan itu masuk melalui mulut adik-adik seperti itu. Nah, selanjutnya Sobat Pintar, kita akan mempelajari fungsi dari organ-organ pencernaan manusia. Nah, sebelum kakak menyampaikan fungsi organ-organ pencernaan manusia, mungkin adik-adik bisa memberikan jawaban. Nah, kira-kira apa saja sih fungsi dari organ-organ pencernaan manusia? Nah, silakan kalian bisa menuliskan jawaban pada kolom chat. Ya, ya coba Sobat Pintar semuanya. Silakan diketikkan di kolom komentar ya, kira-kira fungsi dari organ pencernaan manusia. Kira-kira apa saja? Setaunya Sobat Pintar semua dulu nih, nanti kita kan belajar bersama ya. Nanti jawabannya kita lihat dari Kak Ati apa. Seperti itu ya. Ini ada dari Tuti Haryanti untuk mencerna makanan Kakak. Ini ada Eni Retnowati untuk makan.
Ada dari Sumiatun. Dari sistem pencernaan itu fungsinya agar makanan menjadi lebih kecil, Kak, katanya. Kang Muhadi lagi nih, Kang Muhadi komen lagi. Menghaluskan makanan, Kak. Nah, kira-kira jawaban yang Oke, benar apa, Kak Ati? ya dari tadi jawaban yang sudah masuk ya, jawaban-jawaban tadi benar sekali ya. Di antaranya adalah menghancurkan makanan menjadi lebih halus ya. Jadi makanan yang masuk ke dalam mulut ya, itu kan kita kunyah. Nah, nanti di lambung masih diproses lagi seperti itu. Jadi fungsinya adalah untuk menghancurkan makanan menjadi lebih halus. Kemudian fungsi organ pencernaan manusia yang kedua yaitu menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Itu. Kemudian fungsi dari organ-organ pencernaan manusia yang ketiga yaitu mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Jadi tadi makanan yang kita makan ya, kemudian masuk ke dalam tubuh kita ya nanti diserap. Nah, nanti zat-zat yang bermanfaat itu diserap oleh tubuh. Kemudian yang tidak bermanfaat itu dikeluarkan oleh tubuh ya berupa feses seperti itu. Nah, selanjutnya sobat pintar kita akan mempelajari tentang pencernaan manusia ya. Pencernaan manusia itu kira-kira apa ya? Oke. Pencernaan manusia yaitu proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Seperti itu. Nah, untuk pencernaan manusia ini terbagi menjadi dua, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Nah, untuk pencernaan secara mekanik ini dibantu oleh gigi. Kemudian untuk pencernaan makanan secara kimiawi ini dibantu oleh enzim amilase, Kakak. Seperti itu. Oh, ternyata seperti itu ya. Mungkin ada sobat pintar yang baru tahu nih ya, Kak ya. Kalau ternyata sistem pencernaan manusia itu tidak hanya dibantu oleh gigi saja, tapi ternyata di dalam tubuh kita juga menghasilkan enzim ya, enzim amilase yang membantu dalam pencernaan manusia ya, Kak ya, dalam penguraian makanan agar menjadi lebih halus dan gizinya atau nutrisinya nanti bisa diserap oleh tubuh. Wah, ternyata seperti itu ya, Kak Ati. Iya, betul sekali. Jadi, ketika kita makan itu ya, coba adik-adik rasakan ketika makan nasi. Ketika nasi itu dikunyah, lama-kelamaan rasanya akan manis, Kak. Oh Jadi, iya, ya Kak. itu. Jadi kita bisa merasakan manis ya karena ada enzim amilase ini ya. Kemudian selanjutnya sobat pintar, nah kita akan mengetahui apa sajakah organ-organ pencernaan pada manusia. Nah, sobat pintar, coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada nomor ya yang masih kosong. Nah, kira-kira dari nomor-nomor yang kosong ini organ-organ apa ya yang ada di sini ya. Ya, Jadi namanya silakan ya, Kak ya. namanya, Iya, ya betul namanya apa? sekali. Jadi sobat pintar, kalian bisa mengetik ya jawaban pada kolom chat. Kira-kira untuk nomor 1 ini merupakan organ pencernaan apa, kemudian nomor 2 ini apa, 3 apa, dan seterusnya sampai pada Nomor nomor 6. 6. Iya, yuk sobat pintar yuk. Kita ketikkan jawaban di kolom komentar. Nah, misalkan nomor 1. Nomor 1 mulut. Nomor 2 apa? Seperti ya 3, 4, 5, dan 6. Silakan diketikkan di kolom komentar di channel YouTube kita ya. Ini ada, kita cek dulu ke Atik untuk jawabannya. Ada dari Bayu Sadewo. Nah, ini nomor 1 mulut. 2 kerongkongan. 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 anus. Ada dari Husnul Khotimah. Ini nomor 1 mulut, nomor 2 faring, nomor 3 lambung, nomor 4 usus halus, nomor 5 usus besar, nomor 6 anus. Ada dari Susi Susanti, SD Sidoarjo 2. Nah, ini nomor 1 mulut, nomor 2 kerongkongan, nomor 3 lambung, nomor 4 usus besar, nomor 5
usus halus, nomor 7 anus. Ini ada dari Muklis Aminuddin, nomor 2 kerongkongan, ada Nurul Setiawan, nomor 1 mulut Kakak. Seperti itu. Oke. Ini Pak, sudah banyak Kak jawabannya Kak. Ya, Coba kita lihat ya Kak, ya, kita intip dikit Kak. oke Kak Siti. Nah, dari beberapa jawaban tadi, coba kita cek ya, apakah sesuai. Nah, kita intip ya. Untuk organ pertama ya, pada sistem pencernaan manusia adalah mulut. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kira-kira organ kedua apa ya? Nah, ini dia. Organ kedua adalah kerongkongan. Selanjutnya, untuk organ ketiga ya, ini adalah lambung. Nah, untuk organ kelima ya di sini untuk yang kelima ya, keempat ini gambarnya yang kuning ya. Oh, iya, Jadi di sini gambar yang kuning ini adalah usus halus ya. Kemudian selanjutnya ya organ yang kelima di sini gambar orange ini Kak. Jadi kira-kira apa ini ya? Kita buka. Nah, ternyata adalah usus besar dan bagian terakhir yaitu anus. Nah, ini dia ya sistem pencernaan pada manusia. Dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat adalah usus halus, yang kelima usus besar, dan terakhir adalah anus. Seperti itu. Iya. Nomor 3 lambung itu yang pink itu ya Kak ya, bukan yang merah ya Kak Atik ya? Iya, betul Iya. sekali. Ya, jadi yang berwarna pink. Untuk yang merah ini adalah hati, seperti itu. Iya, hatiku berbunga-bunga. Iya, lanjut Kak Atik. Nggak sabar ini. Iya. Nah, adik-adik sobat pintar, nah untuk mempermudah kita menghafalkan organ-organ pencernaan pada manusia, Kakak punya lagu ini ya. Nah, pasti adik-adik sudah tidak asing lagi dengan lagu Sayang Semuanya. Lagunya yang satu-satu, aku sayang ibu, dua-dua, juga sayang ayah, tiga-tiga, sayang adik kakak, satu, dua, tiga, sayang semuanya. Ya Kak, tahu Kak, dulu Kak Siti kalau di rumah dinyanyiin itu terus Kak sama ibu Kak. Diajarin nyanyi seperti itu. Sama waktu SD kelas 1 Kak. Nanti kita nyanyi itu Kak. Iya, kita menggunakan lagu itu tetapi untuk liriknya kita ganti menggunakan lirik organ-organ pada pencernaan manusia. Jadi seperti ini. Satu-satu, mulut kerongkongan, dua-dua, lambung usus halus, tiga-tiga, usus besar anus, satu, dua, tiga, sistem pencernaanku. Wah, luar biasa. Lagunya bagus, Kak. Ini mempermudah kita ya, Kak, ya, dalam menghafalkan urutannya ya, urutan pada sistem pencernaan manusia agar tidak terbalik-balik. Seperti itu ya, Kak Atik ya? Iya, betul Yuk, Kak, sekali. kita nyanyi bersama, Kak. Nah, biar cepat hafal nih, Kak. Oke. Nah, selanjutnya, nah adik-adik coba kita nyanyikan bersama-sama ya, sesuai dengan lagu ini. Kita mulai. Bagus sekali Kak lagunya. Jadi lebih mudah Kak dalam menghafalkan urutan dari sistem pencernaan manusia Kak Ati. Terima kasih Kak Ati. Nah, Sobat Pintar di rumah nanti bisa dicatat ya, dinyanyikan setiap hari agar tidak lupa, agar tetap ingat urutannya ya, tidak terbalik. Tapi kan ada yang terbalik ya. Yang pertama harusnya usus halus dulu, baru usus besar. Seperti itu ya. Mari kita lanjut ke Ati. Setelah ini kita belajar apa Kak? Oke. Sabar nih. Iya, selanjutnya kita akan mempelajari organ-organ pencernaan manusia. Mulai dari yang pertama, yaitu mulut. Nah,
di dalam mulut ini terjadi proses ya, yaitu fungsi dari mulut adalah untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil dengan bantuan gigi, sehingga memudahkan enzim amilase untuk bekerja. Nah, enzim amilase ini lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, di sini gigi ya, pada gambar ini ada gigi taring, kemudian gigi geraham, dan gigi seri. Nah, untuk gigi ini ada fungsinya masing-masing ya. Untuk gigi seri ya fungsinya adalah untuk memotong makanan. Sedangkan untuk gigi taring adalah untuk merobek makanan. Dan yang paling ujung atau paling belakang ini adalah gigi geraham. Nah, fungsi dari gigi geraham adalah untuk mengunyah makanan. Nah, selain gigi ya, di dalam mulut ini terdapat kelenjar ludah ya. Jadi enzim amilase ini diproduksi oleh kelenjar ludah ya. Kemudian ada juga lidah. Nah, fungsi dari lidah ini adalah untuk mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Nah, sobat pintar, pastinya ya kalian mengenal banyak rasa ya, seperti ketika kita memakan garam seperti itu, rasanya asin, asin, seperti itu ya, Kak. ya. Kemudian gula, rasanya manis. Lah, di sini ada bagian lidah. Kira-kira dari bagian-bagian ini manakah ya bagian yang mengecap rasa manis, kemudian asin, pahit, ya, asam. Nah, silahkan kalian tuliskan pada kolom chat. Gitu. Ya, nah sobat pintar yang ada di rumah kita kan mengenal tadi banyak macam rasa ya, ada manis, pahit, kemudian ada asin, asam. Nah silakan sobat pintar semuanya diketikkan di kolom komentar berdasarkan warnanya ya, itu garisnya kan ada yang warna merah, ada yang warna hijau, oranye dan biru ya. Nanti untuk rasa manis di warna merah, misalkan seperti itu ya. Silakan diketikkan di kolom komentar, nanti kita akan bahas bersama. Kita akan tahu jawabannya nanti ketika sudah dibahas oleh Kak Ati. Coba nih, kita cek dulu Kak Ati yang sudah mengetikkan jawabannya. Di sini ada dari Udin MS ini ya. Warna merah manis Kak. Ada dari Bayu Sadewo, warna oranye asam. Kemudian ada lagi dari Sajito, di sini warna hijau kecut Kak, kecut. Ini ada lagi biru pahit Kakak. Nah, coba Kak, ini apa jawabannya Kak? Kira-kira kok ada 4 ini masih tersembunyi. Nah, di balik apa ini? Di balik. Oke, sobat pintar, coba ya kita buka ya. Kira-kira dari warna biru, kemudian orange, hijau, dan merah ini, kira-kira lidah ini dapat mengecap rasa apa? Kita buka satu persatu. Nah, untuk bagian belakang ya berwarna biru ini untuk mengecap rasa pahit seperti itu. Kemudian di depannya ini warna orange ya. Bagian depannya itu adalah mengecap rasa asam. Ya, kecut-kecut itu ya. Kemudian depannya lagi yang berwarna hijau. Nah, ini adalah untuk mengecap rasa asin. Dan yang terakhir bagian pangkal paling depan warna merah ini adalah untuk mengecap rasa manis. Manis. Gitu. Wah, ternyata ada bagian-bagiannya tersendiri ya Kak Ati. Padahal ketika kita makan kita lebih identik seringnya makan makanan yang manis ya Kak ya, seperti tadi ketika kita makan nasi ya Kak ya, terasa manis gitu. Ternyata karena berada di paling depan ya Kak ya. Jadi mungkin lebih dominan seperti itu Kak, atau bagaimana? Iya, jadi lidah kita ini kan bisa mengecap beberapa rasa ini ya. Jadi mungkin karena nasi ya kita kunyah yang lama, nah itu akan terasa manis ya. Ini karena depan ini ada untuk mengecap rasa manis. Selain itu juga tadi ya untuk enzim ya amilase yang ada di mulut
ya, itu kan mengubah kandungan pati menjadi amilum ya. Jadi Gula ya Kak ya. gula, jadi manis rasanya seperti itu. Iya. Nah, ini berarti penting sekali ya, Kak, ya. Kita juga harus menjaga kebersihan lidah kita ya, Kak. Kadang kan Iya. kita seperti kayak kurang memperhatikan Mm, kebersihan lidah kita ya, Kak. Kadang sampai ada yang sampai mungkin kotor putih. mm. Biasanya kalau pada adik bayi, itu ada alatnya untuk membersihkan ya, Kak, ya? Iya, betul sekali. Iya. Jadi ada alat untuk membersihkan lidah. Jadi lidah itu harus kita bersihkan, tidak hanya gigi saja. Jadi lidah bisa dibersihkan ya. Kita juga bisa menggunakan alat yang sederhana seperti sendok itu ya untuk membersihkan lidah supaya tidak kotor seperti itu. Iya, agar rasanya jadi jelas ya, Mm-mm. Kak, ya. Ini sebenarnya rasa apa? Manis atau asin gitu ya, Kak, ya? Kalau Iya, kotor kan mungkin kadang, eee, lidahnya jadi kurang peka terhadap rasa-rasa yang kita rasakan dari makanan. iya. Lanjut lagi ya. Untuk organ selanjutnya ya, yaitu kerongkongan. Nah, pada kerongkongan ya atau esofagus ini terjadi ya proses eh, gerakan peristaltik ya. Jadi kerongkongan ini merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung pada dinding kerongkongan. Nah, bisa adik-adik lihat di sini ada warna kuning ya, ini adalah makanan ya yang kemudian nanti didorong ya dengan tadi gerakan peristaltik dan lama-lama menuju ke lambung Lambung, seperti oh itu. iya seperti itu Kak Ati. Ya itu ya Kak ya, ketika ada nih kalau misalkan biasanya ibu-ibu kalau makan, duduk yang anteng gitu ya, yang tenang, jangan sambil lari-lari, kemudian, jangan juga ngobrol takutnya nanti tersedak gitu ya Kak Ati ya. Mm. Karena bisa jadi nanti, makanan kita malah salah masuknya ke sistem, saluran pernafasan kita ya Kak ya, bukan ke kerongkongan seperti itu ya Kak Ati ya. Jadi Iya. kalau makan harus benar-benar jangan sambil lari-larian gitu ya, Kak, ya? Iya, betul sekali Sobat Pintar. Jadi, ketika makan sebaiknya kita duduk, kemudian tidak juga diikuti dengan ngobrol atau berbicara. Jadi, supaya makanan kita itu masuk ke dalam organ-organ pencernaan. Jadi tidak salah kamar seperti itu ya Kak Siti ya. Iya, takutnya tersedak gitu, kalau tersedak kan sakit ya, Kak, ya, nggak bisa, bisa batuk, gitu. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya organ pencernaan manusia yang ketiga adalah lambung. Nah, dari lambung ini untuk fungsi lambung sendiri adalah untuk memecah makanan dan mencampurnya dengan asam dan enzim. Nah, di dalam lambung ini terjadi pencernaan secara kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Nah, untuk getah lambung ini terdiri dari ya pepsin, enzim yang fungsinya untuk memecah protein menjadi pepton. Kemudian yang kedua adalah asam klorida atau HCl. Merupakan asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Seperti itu, Kak. Oh, Nah, iya. jadi untuk lambung ya, ini kita harus menjaga supaya lambung ini tidak sampai sakit ya, Kosong gitu ya, Kak, kosong ya, seperti kosong. itu. Karena nanti bahaya sekali kita bisa sakit mah seperti itu ya, akibat makan yang tidak teratur. Seperti itu Kak Siti. Iya, jadi ketika, lambung kita kosong nanti padahal kan lambung itu secara alami ya, Kak, ya, secara alami itu gerakannya meremas-remas harusnya ya, seperti itu. Karena, apa namanya, memang seperti itu. Jadi ketika ada makanan yang masuk akan dicerna, dihaluskan seperti itu, Kak, ya. Tapi ketika kosong kan nanti jadi karena di dalamnya ada ini tadi berbagai macam enzim, kalau kosong nanti akhirnya malah itu ya Kak ya, dinding lambungnya mungkin akan menempel dan jadi iritasi ya Kak Ati ya. Itu yang menyebabkan akan terasa perih sobat ketika kita telat makan gitu ya Kak Ati. Iya, betul sekali. Jadi usahakan makan secara teratur. Jadi makan itu sehari 3 kali, jangan sampai terlambat. Fungsinya adalah supaya kita tidak terkena sakit tadi Sakit mah mah. ya. Iya. Itu. Lambungnya kaget ya Kak ya. Biasanya Iya. ada makanan, kok ini kosong seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan mengenal yang organ keempat nih ya Kak ya, yaitu usus halus ya. Iya. Nah, Yang merah itu ya Kak ya, yang iya. merah ya, yang bagian dalam.
Iya, betul sekali. Untuk usus halus ini merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nah, ini panjang ya, hampir 7 meter ya, Kak ya. Kemudian usus halus ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi dari usus halus adalah untuk menyerap nutrisi dari makanan. Itu Sobat Pintar. Iya, Masya Allah sekali ya Kak ya. Ternyata di dalam tubuh kita yang mungkin kecil ini, ternyata di dalamnya ada usus halus yang cukup panjang ya Kak ya. Bahkan sampai hampir 8 meter ya Kak, 760 cm kan berarti 7 meter setengah Lebih, ya Kak ya, iya. hampir 8 meter itu. Wah ternyata panjang sekali. Jadi sistem pencernaan kita itu ketika kita uraikan jalurnya ternyata panjang ya Kak, dari mulut sampai usus. Bayangkan usus halus saja panjangnya sudah hampir 8 meter ya Kak ya. Wah, luar biasa ini. Iya, betul sekali Kak Siti. Jadi untuk usus halus ini ya tempat untuk menyerap nutrisi dari makanan. Jadi nutrisi yang sudah diserap ini nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh seperti itu. Selanjutnya ya, setelah dari usus halus ya, makanan ini akan menuju ke usus besar. Nah, usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap oleh tubuh ini akan diteruskan ke usus besar. Nah, kemudian usus besar ini adalah fungsinya membusukkan sisa makanan ya menjadi feses. Nah, di sini ya dibantu oleh bakteri. Nama bakterinya adalah Escherichia coli atau bakteri E. coli seperti itu. Jadi adik-adik di sini ada bakteri baik ya yang membantu proses pembusukan pada makanan. Seperti itu. Jadi ini bakteri yang baik ya, tidak semua bakteri itu jahat seperti itu. Ya, ternyata ada yang baik juga ya Kak ya, tidak semuanya jahat. Nah, ini kalau misalkan tidak ada bakteri E. coli ini berarti malah makanan kita tidak bisa membusuk, tidak bisa membentuk feses dan tidak bisa dikeluarkan ya Kak ya. Jadi kita harus bersyukur ini ternyata dalam tubuh kita sudah dirancang sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ada yang ada memang bagiannya sendiri ya Kak ya, seperti ini. Sudah ada bakterianya sendiri yang khusus untuk membantu proses pembusukan seperti itu ya Kak ya. Nah, ini ketika usus besar ini juga apakah sama Kak ketika ada itu Kak dengan yang radang usus buntu itu apakah sama Kak atau berbeda? Berbeda ya kalau untuk radang usus ya atau usus buntu itu biasanya diumbai cacing. Nah, itu biasanya makanan ya yang tidak bisa dicerna itu biasanya masuk ke umbai cacing itu sehingga membusuk. Nah, terkadang untuk yang sakit usus buntu itu sampai dioperasi seperti itu ya karena terjadi pembusukan di situ. Jadi memang harus diambil seperti itu. Jadi usahakan Sobat Pintar ketika kalian makan ya kalian kunyah dengan halus seperti itu. Dan hindari makanan yang keras seperti jambu ya, jambu biji. Nah, biji jambu itu kan ya betul sekali, itu kan sangat keras. Apalagi ketika kalian mungkin pernah membuat jus jambu ya, ketika di blender itu bijinya masih tetap utuh. Ya, jadi memang keras. Jadi jangan sampai ya kita itu mengkonsumsi makanan yang keras seperti itu untuk menghindari ya penyakit pada sistem organ pencernaan. Nah, selanjutnya setelah dari usus besar, ya, organ pencernaan manusia yang terakhir yaitu anus. Jadi makanan yang tadi sudah tidak bermanfaat untuk tubuh ya, ini dikeluarkan melalui anus. Nah, selanjutnya, Sobat Pintar, kita akan mempelajari ya gangguan pada sistem pencernaan. Kira-kira ya gangguan apa saja pada sistem pencernaan kita. Nah, di sini gangguan sistem pencernaan ini bisa disebabkan oleh makanan. Kemudian yang kedua stres,
Yang ketiga, infeksi, seperti itu. Nah, untuk makanan, kita harus mengkonsumsi makanan yang higienis. Jadi perhatikan kemasannya ketika kalian mau makan, ya. Itu perhatikan makanan yang akan kalian makan, apakah itu bersih, ya, kemudian tertutup atau tidak, ya. Itu silahkan kalian perhatikan. Jadi jangan asal makan. Kemudian sama roti, ya, kalian perhatikan apakah makanan itu masih bisa dikonsumsi atau tidak. Kalau untuk roti itu kan terlihat, ya, dari bentuknya, kemudian baunya. Kalau baunya sudah tidak enak, ya berarti itu basi. Kemudian untuk roti itu biasanya timbul ada jamur seperti itu, ya. Kemudian bisa juga karena stres, ya. Jadi hindari stres supaya sistem pencernaan kita juga sehat. Selanjutnya yaitu infeksi. Infeksi ini bisa menyerang beberapa organ seperti usus, kemudian lambung, ya. Nah, kira-kira gangguan sistem pencernaan pada manusia ini apa saja? Nah, silahkan adik-adik, ya, tuliskan jawaban pada kolom chat. Ya, nih ya, sobat pintar semuanya yang ada di rumah tadi, ya. Ini gangguan pada sistem pencernaan kan dapat disebabkan oleh berbagai macam hal tadi, ada makanan, stres, infeksi dan lain sebagainya. Nah, silakan sobat pintar semuanya tuliskan di kolom komentar di YouTube kita, kira-kira apa saja sih gangguan yang dapat menyerang atau terjadi pada sistem pencernaan manusia, ya. Apa saja? Coba kita lihat untuk jawabannya, Kak Ati. Di sini ada dari Oriza Vida. Sariawan, Kak. Ada Udin MS. Mah. Ada Dian Yanti dari SD Negeri 2 Pelantaran. Ini katanya ada usus buntu. Kemudian ada dari Evi Sulis. Di sini ada radang tenggorokan, Kak Ati. Nah, kira-kira apa saja, Kak Ati? Ini, Kak Ati, benar kok. Kalau saya itu kadang kalau stres itu perutnya jadi sakit, Kak. Jadi Iya. kayak asam lambung gitu loh, Kak, asam lambungnya naik jadi sakit gitu perutnya, padahal tidak telat makan, tapi mungkin karena pengaruh pikiran ya, kayak stres gitu, banyak pekerjaan atau banyak yang dipikirkan, jadi kayak sering sakit perutnya. Iya, betul sekali Kak Siti. Jadi stres ini juga bisa memicu gangguan sistem pencernaan. Jadi sebaiknya kita, ya, hindari stres, ya. Kemudian konsumsi makanan yang sehat, ya, dan higienis seperti itu. Nah, kira-kira apa saja sih gangguan sistem pencernaan? Oke, kita lihat. Yang pertama yaitu sariawan. Tadi ada yang menjawab sariawan ya, Kak, ya? Ya, ada Kak, ada sariawan. Nah, ini kebetulan saya sedang sariawan ini, Kak. Aduh, sakit, Kak, udah bisa makan saya, Kak. Senyum aja kayak susah. Ya, berarti Kak Siti harus mengkonsumsi vitamin C ini, Kak, ya. Bisa makan buah jeruk ini ya, supaya sariawannya ini sembuh. Iya. Nah, penyebab sariawan ini disebabkan oleh luka tergigit. Bisa juga karena kekurangan vitamin C, seperti itu. Jadi, untuk mencegahnya, tadi kita mengkonsumsi buah-buahan, ya, yang mengandung vitamin C. Ya, atau bisa juga dari suplemen ya, Kak, ya, suplemen yang mengandung vitamin C. Bisa kita dapatkan mungkin di apotek, seperti itu ya, Kak, ya. Kalau saya ini sariawannya karena luka gigit, Kak. Jadi tidak hati-hati dalam makan kemarin, Kak. Ketika makan tidak hati-hati kegigit, terus akhirnya malah jadi sariawan. Nah, jadi sobat pintar harus hati-hati ya, Kak, ya. Kalau makan tidak boleh tergesa-gesa seperti itu. Iya, betul sekali, Kak. Jadi untuk vitamin C ini bisa kita peroleh dari buah-buahan ataupun suplemen. Tetapi adik-adik lebih baik kita mengkonsumsi yang alami seperti buah-buahan, ya. Kemudian selanjutnya gangguan sistem pencernaan yang kedua yaitu konstipasi atau sembelit. Nah, yaitu kesukaran dalam proses defekasi atau buang air besar seperti itu. Kalau di lingkungan kita biasanya sering menyebutnya bebelen seperti itu, ya. Iya, susah ya, Kak, ya, ketika mau buang air besar itu susah keluar karena fesesnya itu biasanya keras seperti itu ya, Kak, karena kita kekurangan serat. Begitu ya, Kak? Iya, betul sekali Kak Siti. Jadi konstipasi atau sembelit ini disebabkan karena kekurangan serat. Nah, sobat pintar, supaya kita terhindar dari konstipasi atau sembelit, nah, kalian harus mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena sayur-sayuran dan buah-buahan ini banyak mengandung serat,
ya. Kemudian selain mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, kalian juga harus mengkonsumsi air putih secukupnya. Air putih ini juga sangat baik untuk sistem pencernaan kita. Selanjutnya ya, yaitu diare. Nah, diare merupakan feses yang sangat cair akibat peristaltik terlalu cepat. Jadi fesesnya ini cair ya, kemudian kalian ini biasanya ke belakang lebih dari 3 kali dan jeda atau jaraknya itu singkat. Nah, seperti itu. Mungkin Sebentar-sebentar ke kamar mandi gitu ya Kak ya? iya, betul sekali. Mungkin ada yang pernah merasakan diare ya, karena mungkin makan makanan yang terlalu pedas ya. Bisa juga makanannya tidak higienis ya Kak ya, misalkan sudah dihinggapi oleh lalat seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mungkin makan di luar ya, Sobat Pintar, silakan dilihat juga kebersihan lingkungan apakah higienis atau tidak gitu ya Kak ya. Takutnya nanti kalau tidak bersih, tidak higienis, malah kita bisa terserang diare. Jadi diare ini kebalikan dari konstipasi ya Kak ya. Kalau konstipasi itu fesesnya keras, kalau diare ini malah terlalu cair sehingga kita malah maunya dikeluarkan terus seperti itu ya Kak Ati. Iya, betul sekali. Jadi kalau diare ini kebalikan dari konstipasi ya. Jadi untuk menghindari diare ya, kita bisa mengkonsumsi beberapa minuman ataupun makanan ya untuk menghilangkan diare ini. Seperti ketika di rumah ya, kalian bisa membuat larutan oralit ya. Kemudian bisa juga mengkonsumsi buah ya seperti salak ya yang rasanya sepat seperti itu, atau mungkin meminum teh yang rasanya pahit. Ini bisa digunakan sebagai solusi ketika kalian diare seperti itu Kak. Seperti itu, iya. Tapi kalau misalkan ketika kita sudah berupaya seperti itu masih belum teratasi, nanti bisa langsung menuju ke dokter ya Kak ya, ke rumah sakit kita periksa. Takutnya nanti malah kita kekurangan cairan atau dehidrasi ya Kak Ati. Iya, betul sekali. Jadi Sobat Pintar, ketika kalian diare kemudian diatasi dengan oralit dan beberapa obat-obatan ternyata tidak membaik, sebaiknya Sobat Pintar langsung ke dokter ya. Jadi biar mendapatkan penanganan ya, kayak yang seperti tepat. itu. Ya. Ya, selanjutnya gangguan sistem pencernaan yang keempat adalah apendistis, yaitu radang usus buntu. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Kak Siti ya, kaitannya dengan usus buntu. Kemudian yang terakhir adalah peritonitis, yaitu infeksi pada rongga perut. Nah, itu. Ternyata banyak ya Kak, ini ada beberapa gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, jadi ini penting sekali ya Kak Ati bagi Sobat Pintar semuanya untuk terus menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia, sistem pencernaan kalian ya di rumah. Jadi dengan cara tadi ya, tidak makan makanan yang kotor atau tidak higienis, kemudian makan yang teratur ya Kak Ati. Kemudian juga menjaga agar tidak stres, ya seperti itu. Terus juga tadi ya, infeksi juga bisa menyerang kita. Jadi kita memang harus benar-benar menjaga kesehatan kita agar tidak sakit. Karena ketika kita sakit atau sistem pencernaan kita ada yang tidak beres seperti itu ya Kak Akti, pasti kita kan jadi tidak semangat untuk beraktivitas ya Kak. Ketika sakit mau makan juga malas ya, rasanya semua pahit ya. Kemudian mau berkegiatan, aktivitas juga badannya tidak kuat ya, lemas seperti itu Kak Ati. Iya. Nah, jadi bisa kita lakukan dengan cara makan makanan yang sehat, kemudian makan buah dan sayur, begitu ya Kak? Iya, betul sekali Kak. Jadi kita harus menjaga ya sistem pencernaan kita supaya terhindar dari beberapa penyakit tersebut. Nah, selanjutnya Sobat Pintar, dari apa yang kalian pelajari tadi ya, kita selanjutnya akan membuat prakarya ya, namanya adalah flipbook ya. Oke. Nah, ini yang tadi ya Kak ya, membuat flipbook. Apa itu flipbook Kak? Oke. Untuk membuat flipbook ini ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama yaitu kertas buffalo, kemudian yang kedua kertas lipat, yang ketiga pensil, keempat penggaris, kelima spidol, dan terakhir gunting. Nah, tampilannya seperti apa? Nah, kita lihat. Nah, untuk flipbook tampilannya seperti ini adik-adik. Jadi nanti kalian bisa berkreasi
ya, membuat flipbook sebagai pengganti torso. Nah, Iya, jadi di Kak. tengah ini nanti kalian gambar ya organ pencernaan, kemudian samping kanan dan kiri silakan adik-adik tuliskan ya fungsi dari bagian organ pencernaan Iya, makanan. yang bintang-bintang itu ya Kak ya, jadi bagian dan Mm-mm. fungsinya. Kemudian itu yang kotak berwarna-warni itu ada nama-nama bagian ya Kak ya. Jadi Sobat Pintar, flipbooknya itu buku yang bisa dibuka tutup kanan kirinya ya Kak Ati. Iya. Nah, seperti itu. Ya. Nanti gambarnya bisa kita mencari dari internet atau bisa di-copy ya Kak yang ada di buku ya, yang ada di buku tema itu ada ya Kak. Ada. Di-copy, kemudian digunting, ditempel. Wah, ini bagus sekali Kak Ati. Jadi lebih menarik ya Kak kalau berwarna-warni seperti ini, kita jadi semangat nih buat belajar. Iya, betul sekali Kak Siti. Jadi adik-adik di rumah bisa membuatnya ya. Silahkan nanti disiapkan alat dan bahannya. Selanjutnya, Kakak akan memberikan tutorial cara pembuatan flipbook. Nah, silahkan disimak video berikut ini. Sobat Pintar, kali ini kakak akan memberikan tutorial cara pembuatan flipbook. Flipbook ini adalah pengganti torso dan sangat mudah kamu buat di rumah. Untuk tampilan flipbook ini adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini tampilannya. Oke. Untuk tutorial pembuatan flipbook, dapat kalian simak video berikut ini. Langkah pertama, dalam membuat flipbook, kita siapkan 2 kertas buffalo dengan warna yang berbeda. Di sini kakak punya warna kuning dan warna merah. Untuk warna merah, kakak gunakan sebagai sampul bagian depan flipbook. Selanjutnya, kita lipat menjadi 2 bagian sama besar. Oke, kemudian kita gunting ya menjadi 2 bagian sama besar. Seperti ini ya. Kita ambil kertas yang berwarna kuning, kemudian kita tempelkan kertas merah ya. Ada sisi kanan dan sisi kiri menggunakan stapler. Setelah kertas merah tertempel pada bagian depan, langkah selanjutnya kita siapkan gambar sistem organ pencernaan manusia yang bisa kalian unduh di internet, kemudian kalian cetak dan digunting. Setelah itu, kita tempelkan pada kertas berwarna kuning. Ini menggunakan lem. Hasilnya nanti akan seperti ini. Oke. Nah, pintar kalian Membuat bentuk sesuai dengan keinginan kalian. Mungkin bintang ataupun awan. Bisa juga bangun data. Selamat berkreasi. Wah, luar biasa. Ternyata mudah ya Kak ya, cukup siapkan tadi kertas buffalo. Kertas buffalo itu hampir sama dengan kertas karton ya Kak Ati ya? Iya. Tapi yang berwarna seperti itu agar lebih menarik ya. Jadi kita kalau mau belajar, kalau berwarna-warni kan semangat seperti itu ya Kak. Nah,
kertasnya nanti digunting, kemudian ditempelkan agar bisa menjadi seperti buku yang bisa dibuka kanan dan kirinya. Kemudian nanti tadi bagaimana Kak ditempel apa namanya sistem pencernaan manusia, ditempel, kemudian kalian beri nama dengan kertas berwarna-warni, kemudian juga diberikan keterangan. Nah, tadi bentuknya macam-macam ya Kak ya, boleh bintang, boleh awan, boleh bangun datar atau yang lainnya. Sekreasi kalau misalkan mau buah-buahan juga boleh, sayur-sayuran juga boleh bagi sobat pintar yang pintar menggambar seperti itu ya. Nah, nanti ditempelkan, kemudian diberikan keterangan organnya apa, fungsinya apa. Nah, sobat pintar untuk membuatnya, apabila sobat pintar tadi mungkin menyimaknya baru dari tengah ya, tidak dari awal, nanti bisa diputar kembali ya Kak ya. Bisa diputar kembali, kita lihat nanti di channel YouTube Kendal Pintar Berbagi, tadi masih bisa diputar dari awal, disimak lagi. Tadi fungsinya apa, mulut untuk apa fungsinya, kemudian kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, usus besar dan anus fungsinya apa, kemudian dibuat flipbook-nya. Nah, nanti flipbook-nya jika sudah jadi bisa difoto ya Kak Atik. Difoto, kemudian nanti diupload di sosial media, bisa di Facebook atau di Instagram, nanti ditandai Kendal Pintar Berbagi. Seperti itu ya. Betul sekali Kak Siti. Jadi silakan nanti Sobat Pintar berkreasi ya, membuat flipbook pengganti torso. Kalian bisa membuat aneka bentuk ya, yang kanan kiri tadi ya, sesuai dengan kreasi kalian. Seperti yang sudah tadi sebutkan, bentuknya berupa bintang, silakan, atau mungkin awan ya, atau mungkin bentuk heart, hati seperti itu. Dikreasikan ya Kak ya. Yang penting kita jadi lebih tertarik untuk belajar dan lebih semangat, jadi lebih mudah diingat ya Kak ya. Yang penting kan seperti itu, kita belajar harus mengingat apa yang kita pelajari, seperti itu ya Kak. Iya, betul sekali. Tadi juga sudah Kakak ajarkan lagu ya, tadi mengenai sistem pencernaan. Ya, jadi adik-adik pasti akan lebih hafal dan kemudian kalian juga dapat membuat tadi flipbook ya, jadi semakin mengena ya. Jadi materi yang kita pelajari hari ini pastinya ya akan berkesan untuk adik-adik seperti itu ya. Jadi flipbook itu dapat kalian buka tutup ya, seperti itu. Dan warnanya pasti beraneka macam warna. Jadi lebih bersemangat untuk kita belajar. Seperti itu ya Kak Siti ya. Menarik sekali dan luar biasa sekali ya Sobat Pintar. Hari ini kita sudah belajar tentang sistem pencernaan manusia tadi, si permen ya. Si perman atau si permen tadi Kak? Ya, tadi si perman. Oh ya, iya, sistem si perman. pencernaan Saya ingatnya manusia. ya Kak ya. Iya. Si perman, sistem pencernaan manusia. Nah, tadi kita sudah belajar mengenal ya. Pertama tadi kita mengenal masing-masing sistem, masing-masing organnya, kemudian fungsinya seperti itu Kak. Kemudian juga ada gangguan ya yang dapat menyerang, penyakit ya Kak ya, penyakit yang bisa menyerang sistem pencernaan kita. Nah, karena kita tadi sudah belajar, setelah ini karena kita tadi sudah tahu, jadi harus benar-benar menjaga ya Kak ya, menjaga organ-organ sistem pencernaan kita agar tetap sehat dan bisa bekerja sesuai dengan fungsinya ya Kak ya. Ketika tidak berfungsi sebagaimana fungsinya kan pasti akan mengganggu sistem yang lainnya ya, terutama nanti kita jadi bisa misalkan sakit. Kalau sakit seperti tadi yang sudah kita sampaikan ya Kak ya, mau makan tidak enak, aktivitas juga tidak semangat ya Kak ya, karena badannya lesu, lemas. Iya, betul sekali. Jadi Sobat Pintar, kita harus menjaga sistem pencernaan makanan kita ya, supaya tetap sehat seperti itu. Dan mengkonsumsi makanan-makanan yang higienis dan bergizi. Nah, biasanya kalau di sekolah ya, sering kita mendengar 4 sehat, 5 sempurna ya Kak Siti ya. Iya, apa itu Kak? 4 sehat, 5 sempurna. Yang pertama ada nasi ya Kak ya. Ya, kemudian ada lauk pauk, kemudian ada sayur-sayuran, ya, kemudian ada buah, dan terakhir pelengkapnya adalah susu. Seperti itu. Iya. Ya. Nah, Kak Atik, tidak terasa ya Kak Atik, ternyata kita sudah 1 jam belajar bersama di sini ya Kak ya, di live streaming Kendal Pintar Berbagi. Nah, di sini Kak Siti dan Kak Atik mengucapkan terima kasih kepada Sobat Pintar semuanya yang sudah ikut mensukseskan acara pada pagi hari ini ya Kak ya. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, di sini kami
Ya, di sini Kak Atik dan Kak Siti mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.